Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Playbook. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang ketiga. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan dokter khusus penjara menyimpulkan harus melakukan operasi terhadap seorang tahanan. Untungnya, itu bukan kepada Jae-hyuk karena adegan sebelumnya dia bertarung dengan seorang pembunuh bayaran yang dikirim ke dalam sel pribadinya. Faktanya, Jae-hyuk dalam kondisi baik sedang menikmati Yakult. Belum jelas apa yang terjadi saat itu, dokter memintanya untuk berhati-hati karena Jae-hyuk harus menjalani hukuman 10 bulan lagi dari 1 tahun hukumannya. Bukan lagi di pusat detensi, Jae-hyuk ditempatkan di dalam penjara Seobu. Tempat ini jauh lebih luas dan tentunya lebih ketat dengan standar keamanan yang tinggi karena tahanan yang berada di dalam penjara ini benar-benar penjahat yang sesungguhnya. Seorang napi bernama Dahyung Soji bertugas untuk mengirimkan air panas ke tiap sel untuk merebus mie. Dia mendapat perlakuan kasar dari beberapa tahanan karena air panas yang dia bawa itu sebenarnya dingin. Letnan Paeng datang menghentikan perbuatan mereka. Katanya, ini bukan hotel, seenaknya bisa memesan sesuai keinginan mereka. Rupanya, Jae-hyuk ditempatkan di dalam sel ini. Dengan tato di sekujur tubuhnya, pria ini seorang gangster bernama Min Chul yang ditakuti. Sukanya mengganggu kenyamanan orang lain seperti yang dilakukan si burung camar. Sedangkan pria berambut putih ini bernama Kang Chul-do alias Case. Di lapang penjara, mereka berkumpul untuk merencanakan pemberontakan. Seorang tahanan bernama Jen menyuruh Jae-hyuk agar tutup mulut. Min Chul yang dipanggil ayah oleh Jen ini yakin jika atlet baseball itu tidak akan buka mulut membocorkan operasi ini. Mereka berharap turun hujan agar misi ini berjalan dengan baik. Sebagai ahli teknik, Case berperan penting dengan rencana ini. Selain si pesuruh Dae, kunci terakhir mereka adalah Yong-sik. Awan sudah menunjukkan tanda-tanda mendukung rencana mereka yang akan dimulai pada pukul 7 malam. Tepat di malam hari, si Dae membagikan surat untuk para tahanan termasuk untuk Jae-hyuk. Dia mendapat surat dari adiknya Jae-hae. Begitupun dengan Case, seperti mendapatkan gambar denah dari penjara ini. Malam itu, kebetulan Letnan Paeng memilih santuy di ruang monitor dengan mendengarkan musik hingga dia tertidur. Karena Case mengalami kesulitan untuk mempelajari gambar tersebut, ayah Jen memutuskan untuk langsung beraksi kepada Yong-sik. Dae yang datang ke sel diberi sebuah kabel oleh Case seperti sedang memanipulasi alatnya agar sel bisa dibuka. Karena masih belum berhasil, si gangster menggunakan cara terakhir. Dia ambil sebuah palu kecil yang disembunyikan di dalam Alkitab. Dae diperintah untuk membunuh Yong-sik dengan palu itu. Dipukulasi Yong-sik beberapa kali. Mereka senang, sebentar lagi mereka akan mencium bau dunia yang luar biasa. Hujan yang besar dan petir yang menggelegar jelas mendukung rencana mereka. Tapi ternyata dasar kurang kerjaan, kita semua kena prank. Operasi yang mereka lakukan ternyata hanya untuk mendapatkan mie panas. Mereka terlihat begitu lahap. Case beralasan buku manual itu berbahasa Jepang karena itulah dia kesulitan untuk mempelajarinya. Tidak hanya Dr. Ko yang kebagian jatah, Jae-hyuk yang sedang pura-pura tidur ini langsung bangun dan sudah mempersiapkan sumpitnya. Faktanya, Yong-sik yang dimaksud itu adalah alat pemanas air. Dengan palu kecil itu, si Dae membuka paksa tutupnya agar dia bisa menaikkan suhunya. Sebagai imbalannya, si Dae mendapatkan 1 mangkuk mie ramen panas. Ji-ho mengaku datang menjenguk Jae-hyuk karena disuruh ibunya. Padahal seperti yang kita tahu sebelumnya, justru ibu Jae-hyuk melarangnya untuk berkunjung. Beliau ingin memastikan pundak Jae-hyuk dalam kondisi baik, padahal Ji-ho yang justru sangat khawatir. Karena rasa cintanya, Ji-ho melarang Jae-hyuk untuk bekerja di dalam pabrik penjara. Ji-ho tertawa saat Jae-hyuk mengaku pandai membuat kursi. Padahal sama sekali dia tidak berbakat. Saat para tahanan sedang melakukan bongkar muat papan, Dr. Ko melarang Jae-hyuk untuk ikut membantu karena dia tahu cedera bahu yang dialaminya. Kepala pabrik Yum akhirnya menyuruh Jae-hyuk untuk memindahkan bubuk gergaji saja.
Hari itu, seorang pemuda bernama Yu Han Yang ditempatkan di dalam sel yang sama dengan mereka. Malam harinya, si kepala pabrik meminta Jae-hyuk menandatangani satu buah bola baseball yang dikirim kepala toko furnitur. Satu bola lagi diberikan khusus untuk Jae-hyuk. Meskipun para tahanan ini sudah bekerja lembur, tapi mereka tidak akan mendapatkan gaji tambahan. Itu karena Letnan Lee dan Kepala Yem menutupi fakta ini. Sebagai ahli hukum pidana, Dr. Ko akan melakukan langkah hukum sesuai dengan peraturan undang-undang. Ternyata, tahanan baru itu si pecandu yang ditempatkan di pusat detensi yang sama dengan Jae-hyuk. Kesal dengan kelakuan si Han Yang, mereka ramai-ramai memukulinya. Jae-he bermaksud untuk mengirimkan foto kebersamaan Ji-ho dan Jae-hyuk ke penjara. Barulah Ji-ho memberitahu Jae-he tentang putusnya cinta mereka musim gugur tahun lalu. Ji-ho beralasan ini terjadi karena dia merasa hanya dirinya yang menyukai Jae-hyuk. Kala itu, Ji-ho yang berada di Busan sedang sakit flu berat. Sedangkan Jae-hyuk sendiri sedang menjalani pertandingan final di Seoul. Setelah pertandingan selesai, Jae-hyuk mendapat pujian dari para penggemarnya. Dia mencoba menghubungi Ji-ho, tapi ponselnya tidak aktif. Pagi hari, Ji-ho yang baru bangun dari tidurnya melihat obat flu yang dia butuhkan sudah berada di atas mejanya. Tak lama kemudian, Jae-he datang. Mereka baru menyadari obat tersebut dikirim oleh Jae-hyuk saat Ji-ho sedang tidur. Buktinya, topi milik Jae-hyuk tertinggal di atas meja. Dia rela berangkat pulang pergi dari Seoul ke Busan untuk mengirimkan obat bagi kekasihnya. Kisah ini cukup menjadi bukti jika Jae-hyuk sangat menyayangi Ji-ho. Dan bodornya, di lapangan Jae-hyuk harus menggunakan topi pemukul. Ji-ho begitu senang saat kembali bisa bertemu dan setelah itu mereka pun celepot. Kembali ke penjara, Dr. Ko menulis sebuah petisi di saat teman-temannya sudah tidur. Isinya berkaitan dengan tuntutan hak mendapatkan bayaran lebih untuk lembur kerja para tahanan di pabrik mebel itu. Sebagai ahli hukum pidana, tidak lupa dia mencantumkan pasal-pasalnya. Karena tak kunjung tidur, teman-temannya cukup kesal kepada Dr. Ko. Alhasil, dia menjadi sasaran bully. Petisi itu kemudian digantung di depan sel agar diambil oleh petugas. Adu mulut terjadi antara Case dan Jen. Keduanya mendapat peringatan keras dari Letnan Paeng. Kesempatan itu dimanfaatkan Dr. Ko untuk bersikap baik kepada tahanan sesuai dengan hak asasi manusia dan perundang-undangan yang berlaku. Dr. Ko mengajukan petisi agar para tahanan menikmati mandi air panas setiap hari, tidak seperti yang mereka alami sekarang hanya mendapat jatah seminggu sekali. Jika proposalnya tidak diterima, Dr. Ko berencana untuk memasukkan komplain resmi ke pemerintah. Sempat akan marah, tapi akhirnya Letnan Paeng mengabulkan tuntutan mereka. Jae-hyuk yang berada di dalam sel untuk mengawasi si pecandu membaca petisi kedua yang ditulis oleh Dr. Ko. Dia meminta keringanan agar Jae-hyuk tidak dipekerjakan di pabrik karena luka bahu yang dideritanya. Bahkan dia meminta terapi ahli secara sistematik untuk Jae-hyuk. Merasa malu dengan isi petisi tersebut, Jae-hyuk memilih untuk menyembunyikannya. Salah satu gambaran baik di penjara Korea ini disediakan kotak petisi yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Karena petisi uang lembur itu, kepala sipir menegur Letnan Lee dan si kepala pabrik Yom. Ingin tampil sebagai pribadi yang baik, Yom meminta maaf kepada seluruh anak buahnya karena uang lembur mereka belum dimasukkan ke dalam sistem. Kembali ke sel, Dr. Ko yang dianggap sebagai pahlawan tidak sengaja menginjak kacamatanya sendiri. Mereka ramai-ramai membantunya, bahkan si gangster mengeluarkan kartu transportasinya untuk membeli kacamata baru. Saat makanan penjara yang disuguhkan tidak sesuai harapan, Dr. Ko berjanji akan mengatasinya. Satu hal lagi, si gangster yang hobi nonton ingin menyaksikan film A Better Tomorrow yang esok tayang. Siapapun yang bisa mewujudkannya akan dia beri burger. Saat Letnan Paeng datang ke sel, Jen mengajukan diri untuk menemui kepala sipir. Kembali ke pabrik, setiap napi yang menyelesaikan pekerjaannya harus mengembalikan perkakas ke dalam kotaknya lagi. Tiba-tiba ada yang mengambil salah satu kunci tanpa diperlihatkan pelakunya. Petugas kemudian mengumpulkan mereka semua untuk dilakukan penggeledahan. Tak diduga, kunci Inggris itu ditemukan di dalam tasnya Jae-hyuk. Dia terancam akan dijebloskan ke dalam sel isolasi. Mereka semua disuruh kembali ke selnya masing-masing kecuali Jae-hyuk. Letnan Lee memaafkan Jae-hyuk karena bantuan kepala pabrik. Yom dan anak buahnya beralasan akan membersihkan dulu tempat ini.
Saat Yom pergi, anak buah Yom hendak melakukan kekerasan kepada Jae-hyuk, tapi dicegah oleh Yom. Tak diduga, ternyata si Yom ini penjahat juga yang gemar melakukan pelecehan kepada lelaki. Saat kedua anak buahnya memegang Jae-hyuk, seseorang masuk ke dalam pabrik ini. Ternyata dia adalah Junho. Karena sahabatnya ini, Jae-hyuk selamat dari percobaan pelecehan. Tiba waktunya, Jen dipanggil ke ruangan kepala sipir. Karena film akan tayang 10 menit lagi, Case menunjukkan keahliannya sebagai ahli teknik. Dari kawat tembaga yang dia sembunyikan di balik dinding itu, dia rangkai menjadi sebuah antena. Dadan. Konyolnya, dia lupa bahwa TV yang mereka gunakan itu adalah TV kabel. Case tidak menyerah, dia akan membuka paksa penutup tombol yang sengaja ditutup petugas dengan api ciptaannya. Menggunakan kertas aluminium dari kotak susu dan sebuah baterai, Case berhasil menciptakan api. Dibakarnya penutup plastik itu, namun ternyata tombol-tombol itu telah disolder terlebih dulu. Masih belum menyerah juga, Case memukul-mukul TV tersebut seperti yang biasa dilakukan terhadap TV tabung berharap salurannya pindah. Rencananya berhasil, TV itu berganti saluran. Dia senang usahanya berhasil. Tapi tunggu dulu, ternyata Jen menggunakan remote yang dia peroleh dari ruang kepala sipir. Hamburger itu pun jatuh ke tangannya. Rupanya saat Jen masuk ke dalam ruang kepala sipir untuk sesi foto, saat itulah Jen mencuri remote-nya. Di sini mulai terungkap identitas para penghuni sel ini. Kang Chuldo alias Case, seorang insinyur sekaligus penipu judi Yutnori yang mendapat hukuman penjara 3 tahun 6 bulan. Saat rekan-rekannya sedang melakukan penipuan, Case malah sibuk menikmati mie, lupa dengan tugasnya hingga akhirnya kedok penipuan judi mereka terbongkar. Selanjutnya, Dr. Ko, manajer keuangan dari perusahaan konstruksi ini menggelapkan uang 10 miliar won. Yuhan mendapatkan hukuman penjara 10 bulan karena penyalahgunaan narkoboy. Ibunya tidak ingin menghamburkan uang jaminan untuk membebaskan Han Yang. Tapi anehnya malah dia keluarkan uang untuk membayar pengacara hebat. Ibunya itu membuka usaha rumah makan ayam geprek Master Yu. Sedangkan Jen yang bernama asli Lee Jo Hyung ini seringkali mencuri roti hingga akhirnya dijebloskan ke dalam penjara selama 1 tahun. Dan terakhir yaitu Kim Min Chul, si gangster yang dipanggil ayah oleh Jen ini divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan. Setelah banding, Min Chul dihukum selama 25 tahun penjara dan sudah menjalaninya selama 22 tahun. Itu artinya gangster ini tinggal menjalani sisa hukumannya selama 3 tahun. Malam itu, saat mereka sudah tertidur, Dr. Ko melihat tas milik Jae-hyuk. Dari dalamnya, dia melihat buku 3 negara yang suka dibaca atlet itu, termasuk bola baseball dan fotonya dengan Ji-ho. Jae meminta Ji-ho untuk kembali membina hubungan asmaranya dengan Jae-hyuk, karena bagi kakaknya itu, Ji-ho adalah cinta pertamanya yang sangat berarti. Di sini terungkap jika Jae adalah anak dari pelatihnya, Jae-hyuk menyayangi Jae seperti adik kandungnya sendiri. Mereka tumbuh bersama, bahkan Jae-hyuk tidak pernah melewatkan acara kelulusan adiknya itu dari tahun ke tahun, dari SD, SMP, hingga SMA. Dr. Ko berhasil menuntut hak para tahanan dengan menu makan yang lebih baik. Dia mengancam akan menghubungi amnesti jika tuntutannya tidak dipenuhi. Teman-temannya sangat senang dengan lahapnya menikmati ayam tersebut. Tapi Jae-hyuk jadi ragu saat melihat berita flu ayam yang sedang merebak. Di akhir episode, Junho meminta sahabatnya itu untuk menyebutkan identitas mantan kekasihnya itu. Karena malu, dia menutup rapat mulutnya meskipun Junho memaksa. Saat dia mengambil bola dari dalam sakunya, Jae-hyuk merasa ada yang aneh dengan tangannya. Junho pun terkejut saat dia mengambil bolanya, kemudian meletakkannya kembali di tangan kiri Jae-hyuk dan dia tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Apakah atlet baseball ini benar-benar lumpuh? Bagaimana dengan nasibnya di penjara ini dan masa depannya? Film pun berlanjut ke episode selanjutnya.